Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria Holda. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses mental manusia. Proses mental manusia yang pertama, proses kognisi adalah proses yang terus berubah dan beradaptasi pada manusia. Fungsi otak dapat mencakup bahasa, imajinasi, persepsi, dan perencanaan. Proses kognisi, sel saraf otak. Contoh gejala kognisi: penginderaan dan berpikir, kesulitan mengingat fakta, pengalaman, dan informasi, kesulitan belajar hal-hal baru, depresi. Yang B, gejala perasaan atau emosi. Perasaan ialah suatu keadaan kerohanian atau kejiwaan yang kita alami dengan senang ataupun tidak senang, seperti contoh di bawah ini: senang, sedih, cinta, ataupun benci. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan kepada ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang. Dan yang terakhir, konasi atau kehendak. Konasi merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan tujuan. Maka gejala kemauan dibagi atas hasrat, keinginan, dan hawa nafsu. Dan di sini saya akan mengulas kembali tentang proses mental manusia. Proses mental manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kognisi, gejala perasaan atau emosi, gejala konasi atau kehendak. Kognisi yang terus-menerus berubah dan beradaptasi pada manusia, karena berhubungan pada otak manusia itu dapat mencakup bahasa, imajinasi, persepsi, dan perencanaan. Proses kognisi adalah proses sel saraf otak, seperti halnya kesulitan untuk mengingat fakta, pengalaman, dan informasi. Jadi daya saraf otak gampang lupa, kesulitan belajar hal-hal baru. Menurut saya sih bisa disebut kendo atau lambat ya, atau susah menerima ilmu baru. Sedangkan depresi itu seperti halnya perasaan sedih dan ketakutan. Dan yang B, yang dikatakan perasaan adalah peristiwa yang senang ataupun tidak senang, seperti contoh berikut: senang ketika dapat nilai bagus, entah itu apa, dan seterusnya. Sedangkan gejala emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian ketika merasa senang mengenai suatu hal. Dan yang terakhir, konasi. Contoh konasi: hasrat atau keinginan dalam hal selera makanan, yaitu rasa ingin mencoba segala menu makanan yang serba pedas. Hal ini terjadi atas kemauan dirinya sendiri yang sudah merasa suka dan rasa pedas tersebut, walaupun sakit perut akan dialaminya sendiri. Dan yang kedua, contoh keinginan seperti mau membeli barang mewah, mengoleksi barang, pergi untuk sekedar hobi, dan membeli barang yang sudah punya. Yang terakhir, hawa nafsu merupakan kekuatan psikologis yang kuat yang menyebabkan suatu hasrat atau keinginan intens terhadap suatu objek atau situasi. Demi pemenuhan emosi tersebut, dapat berupa hawa nafsu untuk pengetahuan, kekuasaan, dan lainnya. Namun pada umumnya dihubungkan dengan hawa nafsu seksual. Maka dari itu, untuk mengendalikan nafsu syahwat agar tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang, kita harus menjalankan puasa, perbanyak doa, perbanyak istighfar, menjaga pandangan, dan seterusnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.